Inovasi atau cuma nostalgia yang dipoles ulang? Hari ini, kita akan bedah habis-habisan sebuah tren desain ponsel yang, terus terang, cukup aneh. Kita akan lihat apakah lampu RGB ini beneran sebuah langkah maju atau jangan-jangan cuma akal-akalan buat nutupin kekosongan ide. Nah, sumber kita ini langsung to the point banget dengan kalimat ini. Ritual pemanggilan arwah. Ini bukan sekedar kiasan loh. Ini tuduhan langsung. Poco itu nggak berinovasi. Mereka cuma membangkitkan lagi teknologi lama buat kelihatan keren. Dari sini aja, kita udah bisa cium ada yang nggak beres. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud sirkus nostalgia ini? Gini, mereka ambil lampu notifikasi LED, fitur yang dulu kita kenal sangat efisien dan fungsional, terus diubah jadi cincin RGB raksasa di punggung ponsel. Ini bukan sekedar upgrade, ini transformasi total dari sebuah alat bantu menjadi pertunjukan visual. Dan disinilah masalah utamanya kelihatan. Dulu, LED notifikasi itu dirancang cuma buat satu hal, hemat daya semaksimal mungkin. Satu titik cahaya kecil, informasi penting tersampaikan. Sekarang, kita dapat cincin RGB dengan banyak diode yang jelas-jelas jauh lebih rakus energi. Fungsi dikorbankan demi gaya, sebuah paradoks desain yang dari awal udah merugikan pengguna. Paradoks ini jadi makin parah kalau kita ngomongin penempatannya. Keputusan buat naruh notifikasi visual di punggung ponsel itu bukan cuma aneh. Ini secara aktif melawan cara kita biasa pakai ponsel. Yuk, kita gali lebih dalam kesalahan fatal ini. Sumber kita bahkan menyebutnya kemunduran ergonomis yang terstruktur. Kenapa ada kata terstruktur? Soalnya, ini bukan kecelakaan desain. Ini adalah pilihan sadar yang secara sistematis lebih mentingin tampilan daripada fungsi. Dan ujung-ujungnya, maksa kita sebagai pengguna buat melakukan hal yang sama sekali nggak efisien. Coba deh perhatikan alur kerja yang konyol ini. Dulu, notifikasi bisa kita lihat sambil lalu, sekali lirik. Sekarang, Anda harus angkat ponsel, balikin buat lihat lampunya, terus balikin lagi buat baca isinya. Desain ini sama sekali nggak bikin hidup lebih gampang, malah nambah-nambahin langkah yang nggak perlu dan jujur aja nggak masuk akal. Dan ini dia puncaknya. Biar bisa pakai fitur ini, Anda itu wajib menaruh ponsel dengan posisi layar menghadap ke bawah, nempel ke meja. Anda secara sadar diminta mempertaruhkan komponen paling mahal dan paling rapuh dari ponsel, yaitu layarnya, cuma demi lihat lampu disko yang nggak ngasih informasi apa-apa. Ini pertukaran yang konyol banget. Oke, jadi kalau ini bukan inovasi, terus apa dong? Apa ini cuma sekedar tiruan dari ide yang udah dieksekusi jauh lebih baik sama pesaing? Nah, mari kita sandingkan Poco dengan inspirasinya biar kita lihat bedanya sejauh apa. Perbandingannya telak banget. Antarmuka glyph dari Nothing itu sistem yang beneran fungsional dan terintegrasi. Pola lampunya bisa beda buat tiap kontak, bisa jadi penanda progres ngecas atau notifikasi aplikasi tertentu. Itu antarmuka. Sedangkan lampu RGB Poco itu cuma hiasan, nggak ada informasi kontekstual apapun. Jadinya ya terasa dangkal dan kelihatan malu-malu, nggak berani total. Biasanya fitur yang mencolok kayak gini tuh fungsinya mirip trik sulap sebagai pengalih perhatian. Jadi mari kita lihat apa sih yang sebenarnya coba disembunyiin di balik lampu kelap-kelip ini? Apa harga sesungguhnya yang harus kita bayar? Nah, ini dia harga sebenarnya. Anggaran riset yang harusnya bisa dipakai buat sensor kamera yang lebih bagus, atau buat optimasi software biar lebih stabil, malah dialihkan ke gimmick ini. Jadi, pas Anda lihat lampu itu berkedip, ingat aja, itu mungkin simbol dari inovasi kamera yang nggak Anda dapatkan dan stabilitas sistem yang dikorbankan. Poin krusialnya jelas banget. Ada jurang yang dalam antara apa yang dijual sama produsen dengan apa yang beneran dibutuhin pengguna. Konsumen itu nggak butuh disko di saku celana. Mereka butuh perangkat yang stabil dan bisa diandalkan buat kerjaan sehari-hari. Sesimpel itu. Tabel ini bukti nyata dari ketidakselarasan tadi. Di setiap area penting, desain, kamera, sama perangkat lunak, Poco lebih milih fokus ke gimmick visual. Sementara kebutuhan mendasar kayak durabilitas, inovasi sensor yang beneran, dan stabilitas sistem malah diabaikan. Ini bukan lagi soal selera. Ini soal prioritas yang salah kaprah. Sekarang, ayo kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Gimana satu fitur kecil ini sebenarnya nunjukin tren yang jauh lebih besar di seluruh industri teknologi. Ini bukan lagi cuma soal Poco, ini gejala krisis identitas industri. Waktu lompatan inovasi mulai melambat, prosesor makin cepat tapi dampaknya nggak terlalu kerasa, kamera udah bagus banget, para produsen ini mulai panik. Akhirnya, mereka balik lagi ke trik lama.
daur ulang fitur usang dan menjualnya seolah-olah itu hal baru. Jadi intinya adalah strategi ini tuh soal marketing nostalgia, bukan rekayasa kemajuan teknologi. Mereka nggak jualan teknologi baru, mereka jualan kenangan yang dikemas ulang dengan bungkus yang lebih kinclong. Oke, setelah kita bedah semuanya, apa yang bisa kita ambil dari analisis ini? Apa pelajaran utamanya buat kita sebagai konsumen? Jadi, sebelum Anda terpesona sama lampu warna-warni, coba ingat lagi fungsi utama ponsel itu apa. Anda beli alat komunikasi, bukan lampu hias. Jadi, prioritaskan isinya, bukan cuma pertunjukan visualnya. Dan ini pertanyaan terakhir buat kita renungkan, kalau kilauan lampunya udah pudar, inovasi sejati apa yang sebenarnya tersisa? Tren kayak gini maksa kita buat jadi konsumen yang lebih cerdas dan menuntut lebih dari sekedar permukaan yang berkilauan.